Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nita Sawara Fitri dengan NPM 1842224. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis sentimen teks dari komentar YouTube dalam video Timothy Ronald sebagai tugas akhir mata kuliah Statistika Big Data. Selanjutnya adalah latar belakang. Di era digital saat ini, platform seperti YouTube menjadi ruang publik yang sangat aktif untuk diskusi dan opini. Salah satu indikator penting dalam mengukur respon pengguna terhadap sebuah video adalah komentar. Namun, banyaknya komentar yang masuk membuat analisis secara manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis sentimen otomatis berbasis text mining untuk memahami opini masyarakat secara cepat dan sistematis. Pada tugas ini, saya menganalisis komentar dari salah satu video YouTube Timothy Ronald menggunakan pendekatan kombinasi lexicon-based labeling, klasifikasi SVM, dan visualisasi word cloud. Baik, selanjutnya ada tujuan analisis. Analisis ini dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu mengelompokkan komentar YouTube berdasarkan sentimen menjadi kategori positif, negatif, atau netral menggunakan pendekatan leksikon dan machine learning, yaitu SVM. Kemudian, yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi seperti word cloud dan evaluasi performa model agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya ada deskripsi dataset. Dataset terdiri dari 3 kolom utama. Yang pertama yaitu ada komentator, berisi nama pengguna yang memberikan komentar. Kemudian ada kolom komen yang berisi teks komentar yang ditulis oleh pengguna. Lalu ada kolom waktu, yaitu timestamp kapan komentar itu ditulis. Selanjutnya ada deskripsi dataset. Dataset terdiri dari 3 kolom utama. Yang pertama yaitu ada komentator, berisi nama pengguna yang memberikan komentar. Kemudian ada kolom komen yang berisi teks komentar yang ditulis oleh pengguna. Lalu ada kolom waktu, yaitu timestamp kapan komentar itu ditulis. Kemudian ada sumber data. Data yang saya pakai bersumber dari platform YouTube dengan link tertera pada video. Judul videonya yaitu Cara Sukses Sebelum Usia 30. Metode pengumpulannya yaitu dengan web scraping. Langkah pertama dalam analisis ini adalah mengumpulkan data komentar dari video YouTube. Untuk itu, saya menggunakan web scraper, yaitu sebuah ekstensi Google Chrome yang memungkinkan kita mengambil data dari halaman web secara otomatis. Pertama-tama, buka Chrome Web dan cari web scraper dari webscraper.io. Kemudian, klik install dan tunggu beberapa saat. Setelah diinstal, lalu masukkan ke ekstensi Chrome-nya. Setelah itu, buka video yang ingin dianalisis. Dalam tugas ini, saya mengambil video dari channel YouTube Timothy Ronald berjudul Cara Sukses Sebelum Umur 30. Jangan lupa di-copy link videonya. Sekarang kita aktifkan DevTools-nya dengan cara tekan Ctrl, Shift, kemudian I untuk membuka Developer Tools. Dalam tools inilah kita bisa melihat struktur HTML dari komentar yang akan kita scrape. Kemudian, klik icon web scrape di pojok kanan atas browser, lalu pilih menu Open Sitemap. Di sini kita akan membuat sitemap baru dengan cara klik Create New Sitemap dan beri nama sesuai keinginan, misalnya Timothy. Lalu masukkan link video yang telah kita copy tadi dan klik Create Sitemap. Setelah sitemap dibuat, kita klik Add New Selector untuk mendefinisikan elemen HTML yang ingin diambil. Misalnya, selektor untuk komentar. Gunakan mode select, lalu klik salah satu komentar di halaman. Set type ke teks dan beri nama comment. Jika ingin mengambil nama pengguna atau waktu komentar, ulangi proses dengan selektor berbeda. Untuk menjalankan scraping, kembali ke menu utama sitemap. Lalu klik scrape, tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Data akan diekspor dalam format CSV yang kemudian digunakan dalam proses analisis di Google Colab. Selanjutnya kita akan memasuki tahap pre-processing. Setelah melakukan scraping data komentar YouTube, tahap selanjutnya adalah pre-processing atau pembersihan dan persiapan teks untuk dianalisis lebih lanjut. Yang pertama, kita akan membaca dulu data yang kita masukkan dan menampilkannya. Kemudian, kita mulai dengan instalasi dan setup NLTK. Pada sintaks pip install NLTK dan import NLTK, kita mengunduh modul NLTK dan membuka jendela konfigurasi untuk memilih dataset yang dibutuhkan, seperti tokenizer, stopwatch, dan punctuasi. Di output akan muncul tampilan berisi menu seperti download, list, update, dan lain-lain. Kita cukup klik tombol download untuk mengunduh semua dataset NLTK yang dibutuhkan. Kemudian kita menggunakan sintaks untuk menginstal Sastrawi untuk pembersihan teks menggunakan regex. Fungsi preprocess_text menggunakan regular expression atau regex untuk membersihkan teks komentar seperti simbol, angka, spasi ganda, dan karakter berulang yang dibuang.
Hasil akhirnya juga diubah menjadi huruf kecil agar seragam atau case folding. Setelah dibersihkan, komentar kemudian melalui proses stemming, yaitu mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Contohnya ada di komentar nomor 2. Ya Allah, bukakanlah. Itu juga bisa dibuka atau membuka, yang berasal dari kata dasarnya yaitu buka. Maka outputnya menjadi ya Allah, buka. Setelah teks komentar dibersihkan dan di-stemming, langkah selanjutnya adalah menghapus stop words atau kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam analisis sentimen. Kita mengimport data stop word dari 2 sumber. Yang pertama dari NLTK, dan yang paling utama digunakan di sini adalah dari Sastrawi, yang lebih cocok untuk bahasa Indonesia. Kemudian, fungsi stopword.remove diterapkan ke kolom stem comment, yaitu hasil komentar yang sudah melalui proses stemming sebelumnya. Hasilnya disimpan di kolom baru bernama stopword comment. Langkah terakhir dari pre-processing adalah menghapus atau mengganti slang words, yaitu kata-kata tidak baku atau bahasa gaul yang sering muncul di komentar YouTube. Di sini saya menggunakan kamus slang bahasa Indonesia dari file yang tertera pada gambar, yang berisi pasangan bahasa gaul dan padanannya dalam bahasa Indonesia baku. File ini dibuka dan diubah menjadi struktur data dictionary agar bisa digunakan dalam pemrosesan. Kemudian dibuat fungsi hapus underscore slang yang akan membaca setiap kata dalam komentar. Jika kata tersebut ada dalam kamus slang, maka akan diganti dengan versi formalnya. Jika tidak, kata akan dipertahankan seperti aslinya. Setelah seluruh proses pembersihan teks selesai, langkah berikutnya adalah memberi label sentimen pada komentar, apakah benar positif atau negatif. Di sini saya menggunakan pendekatan lexicon base, memanfaatkan alat bernama Feather dari library nlk.sentiment. Namun, saya tidak memakai lexicon default dari Feather, melainkan menggantinya dengan kamus sentimen bahasa Indonesia, yaitu insert dan sentiword ID. Langkah yang pertama yaitu import dan clear lexicon default Feather. Di sini saya memanggil 3 objek dengan sintaks sentiment intensity analyzer dan langsung menghapus leksikon bawaannya agar nanti bisa diisi dengan data kita sendiri dari file teks. Langkah kedua yaitu membaca leksikon insert dan sentiwords ID. File insert next dan insert post berisi kumpulan data bahasa Indonesia yang sudah diberi bobot sentimen negatif atau positif. Sedangkan sentiwords ID adalah kamus lain yang juga memuat bobot sentimen untuk berbagai kata. Langkah yang ketiga yaitu ubah menjadi dictionary dan gabungkan. Semua file tadi diubah ke format dictionary Python agar bisa diolah dan digunakan untuk klasifikasi sentimen nanti. Dan langkah yang keempat yaitu update ke lexicon Feather. Kemudian setiap kamus tadi saya masukkan ke masing-masing objek Feather. Dengan ini Feather bisa mengenali dan menghitung skor sentimen dari teks komentar berdasarkan kosakata bahasa Indonesia, bukan kamus default bahasa Inggris. Contohnya seperti kata barang bekas dinilai negatif dengan skor minus 4, sedangkan ahad atau Sri Paduka dinilai positif. Nilai ini nanti akan dikombinasikan secara otomatis oleh Feather untuk menghitung skor compound pada setiap komentar. Kemudian ada pembentukan label, apply fungsi labeling, dan mengganti true false menjadi atau positif dan negatif. Proses ini sangat krusial karena hasil compound inilah yang akan kita pakai untuk labeling otomatis. Apakah sebuah komentar termasuk sentimen positif atau negatif? Setelah melakukan tahap labeling teks, kita masuk ke proses klasifikasi awal. Langkah pertama, kita mengimpor beberapa label penting yang akan digunakan untuk klasifikasi dan pemrosesan teks, seperti Pandas, NumPy, NLTK, dan beberapa modul dari Escalon. Kita juga mengatur random seed menggunakan sintaks np.random.seed dengan angka 500 untuk memastikan bahwa hasil eksperimen kita tetap konsisten saat dijalankan berulang kali. Model klasifikasi yang digunakan adalah Support Vector Machine atau SVM dengan kernel linear. SVM dipilih karena model ini cukup efektif untuk klasifikasi teks, terutama dalam masalah klasifikasi biner seperti sentimen positif dan negatif. Kita memisahkan kolom yang akan digunakan untuk fitur slang underscore comment dan dua label berbeda yaitu label underscore insert dan label underscore senti. Kemudian dilakukan perhitungan distribusi label positif dan negatif pada masing-masing label. Output dari perintah ini menunjukkan bahwa distribusi antara sentimen negatif dan positif cukup berimbang. Kemudian kita memilih label akhir yang akan digunakan dalam klasifikasi, yaitu label senti, karena lebih relevan terhadap analisis sentimen dari komentar. Tahap berikutnya adalah tokenisasi, yaitu proses memecah teks komentar menjadi kata-kata individual atau tokens. Tokenisasi dilakukan setelah terlebih dahulu memastikan bahwa tidak ada baris kosong. Setelah tokenisasi, dilakukan penyaringan agar hanya huruf alfabet saja yang disimpan sebagai kata akhir. Tujuannya untuk membuang karakter non-alfabet seperti tanda baca atau angka.
Hasil akhir dari proses ini ada dalam kolom baru, yaitu text_final, yang berisi daftar kata bersih dari setiap komentar dan siap digunakan untuk tahap klasifikasi selanjutnya. Setelah teks komentar diolah dan ditokenisasi, kita lanjut ke proses split data, yaitu pembagian data ke dalam data latih dan data uji. Kita membagi data dengan rasio 70% untuk pelatihan model dan 30% untuk pengujian. Tujuannya agar model bisa belajar dari mayoritas data, lalu diuji performanya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian dilakukan encoding terhadap label sentimen agar label post dan neg diubah ke bentuk angka. Selanjutnya kita ekstraksi fitur dengan metode term present. Metode ekstraksi fitur pertama adalah term present. Pada metode ini yang diperhatikan adalah keberadaan angka dalam dokumen, bukan frekuensinya. Artinya setelah kata muncul nilainya dianggap 1. Model SPM kemudian dilatih menggunakan data term present dan hasil akurasi klasifikasinya ditampilkan. Selanjutnya digunakan metode bag of words atau bow yang menghitung frekuensi setiap kata dalam dokumen. Model dilatih kembali dengan fitur bow dan akurasi klasifikasi ditampilkan. Yang terakhir digunakan metode TF-IDF, yaitu metode yang memberi bobot lebih pada kata-kata unik dan mengurangi bobot kata-kata yang sering muncul di semua dokumen. Model SPM dilatih dan diuji kembali serta ditampilkan hasil akurasinya. Akhirnya ditampilkan perbandingan antara jumlah data latih dan uji untuk masing-masing metode ekstraksi fitur, serta jumlah label negatif dan positif yang diprediksi oleh model. Melalui bagian ini, kita bisa melihat seberapa seimbang distribusi data dan bagaimana performa masing-masing metode dalam mendeteksi sentimen. Setelah melatih model klasifikasi SPM dengan 3 metode ekstraksi fitur yang berbeda, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi performa model. Evaluasi ini dilakukan menggunakan 2 pendekatan utama. Yang pertama yaitu confusion matrix dan classification report dari data asli. Confusion matrix menggambarkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelas. Untuk setiap metode, term present, bow, dan TF-IDF, ditampilkan jumlah data yang berhasil diklasifikasi sebagai positif dan negatif. Lalu digunakan classification report untuk melihat matriks. Yang pertama yaitu precision atau ketepatan model dalam prediksi kelas positif. Kemudian ada recall untuk kemampuan model menangkap seluruh data positif. Dan yang terakhir yaitu ada event score atau harmonik dari precision dan recall. Untuk data asli, hasil classification report ditampilkan untuk masing-masing metode. Dari hasil ini, kita bisa melihat bahwa beberapa metode masih memiliki ketidakseimbangan klasifikasi, khususnya ketika salah satu kelas, biasanya positif, jumlahnya menjadi dominan. Karena data komentar tidak seimbang antara kelas positif dan negatif, dilakukan proses oversampling menggunakan teknik SPM Smooth atau Support Vector Machine Smooth. Tujuannya untuk membuat jumlah data latih menjadi seimbang, sehingga model bisa mengenali kelas minoritas dengan lebih baik. SPM Smooth bekerja dengan membuat data sintetis dari kelas minoritas di sekitar margin decision boundary, sehingga data tambahan lebih representatif. Setelah proses oversampling, model kembali dilatih dan hasil classification report ditampilkan lagi. Untuk masing-masing metode seperti TP, bow, dan TF-IDF, kita mendapatkan peningkatan nilai recall dan event score, terutama pada kelas yang sebelumnya tertinggal. Setelah melakukan pelatihan dan evaluasi awal pada data uji, tahap selanjutnya adalah validasi model untuk mengukur seberapa konsisten performa model pada berbagai kombinasi data. Untuk itu, kita menggunakan metode Key-Fold Cross Validation sebanyak 5 fold. Apa itu Key-Fold Cross Validation? Key-Fold Cross Validation membagi data menjadi K bagian atau fold. Model akan dilatih pada K1 bagian dan diuji pada bagian yang tersisa. Proses ini diulang sebanyak K kali dengan kombinasi data yang berbeda-beda. Dalam eksperimen ini, kita menggunakan 5 fold, yang artinya proses pelatihan dan pengujian dilakukan sebanyak 5 kali dengan data uji yang berbeda setiap kali iterasi. Langkah yang pertama yaitu validasi pada term present. Itu diekstraksi menggunakan pendekatan TP, yaitu hanya memperhatikan keberadaan kata, bukan jumlahnya. Setiap fold menghasilkan metrik evaluasi. Di antaranya yang pertama yaitu akurasi untuk melihat ketepatan prediksi model, kemudian precision untuk melihat ketepatan prediksi untuk kelas positif, lalu recall untuk kemampuan model menemukan semua data positif, dan yang terakhir yaitu event score untuk melihat rata-rata harmonik dari precision dan recall. Hasilnya dicetak menggunakan classification report untuk setiap fold. Langkah yang kedua, validasi pada bow. Selanjutnya, proses yang sama diulang menggunakan metode bag of words, yaitu menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen. Bow mampu menangkap lebih banyak konteks dibandingkan term present karena memperhatikan beberapa kali kata muncul. Evaluasi dilakukan per fold dan hasilnya dibandingkan dengan metode sebelumnya. Langkah yang terakhir yaitu validasi pada TF-IDF. Metode terakhir menggunakan TF-IDF, yaitu term frequency inverse dokumen frekuensi, yang memberi bobot lebih tinggi daripada kata-kata unik yang penting.
TF-IDF seringkali menghasilkan performa yang stabil karena memperhitungkan pentingnya kata dalam seluruh korpus, bukan hanya frekuensinya dalam satu dokumen. Kesimpulan validasi, dengan K-fold cross-validation, kita bisa melihat performa model yang lebih robust dan menyeluruh. Karena setiap bagian data digunakan baik sebagai latih maupun sebagai uji. Oversampling di setiap fold memastikan bahwa model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Jika dibandingkan, metode TF-IDF cenderung memberikan hasil yang lebih konsisten dan akurat di sebagian besar fold. Bow bekerja baik, namun sedikit lebih rentan terhadap overfitting dibandingkan TF-IDF. Dan TP cocok untuk pendekatan sederhana, namun performanya cenderung lebih rendah karena tidak mempertimbangkan intensitas kata. Setelah melakukan evaluasi dan validasi model, tahap terakhir dari analisis ini adalah visualisasi kata-kata yang paling sering muncul pada komentar YouTube. Visualisasi ini penting untuk memberikan gambaran intuitif tentang isi dominan dari komentar berlabel positif maupun negatif. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung frekuensi kemunculan kata di seluruh komentar. Dengan bantuan syntax word underscore tokenize dari NLTK, setiap komentar dipecah menjadi token atau kata-kata terpisah. Kemudian kita membuat daftar frekuensi dari semua kata yang muncul. Visualisasinya dilakukan dengan memplot 30 kata paling sering muncul, yang membantu kita mengenali kata-kata dominan yang sering dipakai pengguna. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk bar chart frekuensi. Untuk memperkuat visualisasi digunakan word cloud, yaitu bentuk representasi kata dalam awan yang menunjukkan pertama, semakin besar ukuran kata, semakin sering kata itu muncul. Dan yang kedua, warna dan posisi menambah daya tarik visual namun tidak memiliki arti kuantitatif. Kita membagi data komentar menjadi dua, yaitu komentar berlabel positif dan komentar berlabel negatif. Kedua kelompok ini digabungkan masing-masing menjadi satu string besar, lalu divisualisasikan dengan word cloud. Untuk komentar positif digunakan color map hijau, sementara komentar negatif divisualisasikan dengan color map merah. Visualisasi ini membantu kita memahami ton umum dari sentimen pengguna tanpa membaca ribuan komentar satu persatu. Misalnya, jika ada kata seperti bagus, keren, atau mantap muncul besar di word cloud positif, maka kita tahu bahwa banyak komentar menyuarakan apresiasi. Sebaliknya, jika kata jelek, parah, atau nggak suka dominan di word cloud negatif, maka itu menandakan ketidakpuasan. Visualisasi word cloud dan frekuensi kata menjadi bagian penting dari interpretasi hasil karena memberikan insight kualitatif dan visualisasi terhadap data yang sebelumnya dianalisis secara kuantitatif. Dengan demikian, seluruh rangkaian analisis dimulai dari pre-processing, labeling, klasifikasi, evaluasi, hingga visualisasi dapat memberikan gambaran yang lengkap, akurat, dan dapat diinterpretasikan secara jelas. Dari hasil analisis ini didapatkan 3 kesimpulan, yaitu model SVM mampu mengklasifikasikan komentar dengan akurasi yang cukup tinggi, bahkan setelah dilakukan oversampling dan validasi silang. Lalu, metode ekstraksi fitur TF-IDF memberikan hasil yang kompetitif dibanding Trem Present dan Bow. Yang terakhir, word cloud dan predix menunjukkan bahwa kata-kata yang dominan dalam komentar selaras dengan label sentimen, memperkuat keandalan proses labeling otomatis. Melalui proses pre-processing, klasifikasi, validasi, hingga visualisasi, kita dapat memahami tidak hanya performa model dalam mengenali sentimen, tetapi juga karakteristik bahasa pengguna di YouTube. Ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan, misalnya untuk brand monitoring, riset pasar, atau pengembangan konten. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.